Harus menang Pak Benda. Ya. Harus Ya. menang. Bagaimana caranya supaya ini tidak dilakukan? Karena dia kuat, dimaksudkannya atas dasar perselingkuhan, tapi ada kasus sampingannya karena hak angket akan dasarnya hanya untuk undang-undang pemerintahan. Kami menemukan bahwa Anda nggak ada tuh partisipasinya, ternyata dilakukan di rumah pribadi Anda. Ternyata Pak Bupati saat ini di KPK seperti apa? Apakah bisa jadi penimbangan juga? Yang jelas kan itu dilakukan sebelum dia jadi bupati ya. Jadi untuk hak angket ini nggak akan bisa langsung ke sana. Akan baik ya kalau misalnya bupati dipanggil, tapi saran saya itu begitu Mas. Mbak, ini terkait tadi dimintai keterangan oleh Pansus di Pati. Ya sejauh ini tanggapan Mbak Bivitri tentang Pansus ini seperti apa Pak? Ya Pansus ini bagus menurut saya, memang sudah sepatutnya mereka langsung merespons begitu ada demonstrasi besar-besaran, karena itulah penanda ya kalau misalnya warga sudah tidak percaya lagi pada bupati. Dan sejauh ini tadi saya sempat ketemu ngobrol, sudah melakukan apa saja, menurut saya sudah sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Jadi tinggal digali saja. Masukan kami tadi betul-betul mau mendetailkan aja supaya tidak ditolak oleh Mahkamah Agung. Makanya saya membawa putusan-putusan lama untuk mencegah jangan sampai ada penolakan dari Mahkamah Agung, karena menurut saya ini harus dilakukan. Yang perlu dicermati itu generalnya apa aja? Tadi ya kan kita pegangan utamanya adalah apakah ada pelanggaran sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu adalah melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah dari situ bisa luas sekali. Misalnya saja tadi ya untuk pembuatan peraturan bupati soal PBB P2 tadi, apakah partisipatif atau tidak, itu sangat-sangat penting dan jadi dasar yang sangat kuat, karena aturan main soal partisipasi kalau di Undang-Undang Pemda itu jauh lebih detail daripada Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus kedua, tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tadi ya, ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Peluang diterima berapa persen dari melihat sejauh ini? Sebenarnya ya tergantung proses ya, tapi sejauh ini kalau melihat dasar-dasarnya yang tadi saya sebutkan, menurut saya peluangnya besar sekali di Mahkamah Agung. Mbak, tadi Ketua kan sempat menanyakan peluang untuk memanggil Bupati. Kalau menurut Mbak Bivitri sendiri gimana Pak untuk memanggil Bupati? Menurut saya sih akan baik ya kalau misalnya Bupati dipanggil, tapi saran saya itu begitu, pasti Bupati akan membela diri. Jadi kalaupun nanti dia datang, anggota DPRD harus siap dengan pertanyaan yang tajam dan cross check data dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan jajaran pemerintah daerah. Jadi misalnya dijawab, oh kami sudah partisipasi, tapi Pak kami menemukan bahwa Anda nggak ada tuh partisipasinya, ternyata dilakukan di rumah pribadi Anda misalnya begitu. Nah itu yang disiapkan saja oleh DPRD supaya pertanyaannya tajam. Pak, terkait dengan dugaan kasus yang menyeret Pak Bupati saat ini di KPK itu seperti apa? Apakah bisa jadi pertimbangan juga? Yang jelas kan itu dilakukan sebelum dia jadi bupati ya. Jadi untuk hak angket ini nggak akan bisa langsung ke sana. Dan kalau nanti ada kasus pidana juga pasti terpisah dari hak angket. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.